Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Ibu Maya. Saya buka dulu nih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu. eh untuk memulai seperti biasa, kita berdoa sejenak agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dimulai. Berdoa selesai. Silahkan Ibu Maya, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Oke, saya akan mulai dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Untuk malam hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang mengelola konflik dengan komunitas lokal. Konflik dengan komunitas lokal itu sering kali terjadi dalam berbagai konteks, seperti pelaksanaan sebuah proyek pembangunan, di mana untuk pembangunan proyek tersebut ternyata nanti akan berdampak terhadap lingkungan di sekitar pembangunan tersebut. Kemudian eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini juga seringkali rentan atau katakanlah terkait dengan yang namanya penggunaan sumber daya alam tersebut digunakan secara istilahnya tereksploitasi seperti itu ya, tidak dalam porsi yang normal sehingga menimbulkan konflik, ketidakseimbangan alam itu bisa saja terjadi atau perbedaan nilai budaya dan sosial. Konflik semacam ini dapat muncul karena benturan kepentingan antara komunitas dengan pihak eksternal. Misalnya saja dalam hal ini seperti pihak pemerintah, perusahaan, ataupun organisasi lainnya. Nah, tentunya dalam mengelola konflik dengan komunitas lokal itu merupakan satu bentuk keterampilan penting yang punya tujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan memberikan solusi yang berkelanjutan. Hal ini melibatkan kemampuan memahami perspektif lokal, membangun dialog yang sifatnya konstruktif, dan menciptakan mekanisme kolaboratif yang memastikan bahwa semua pihak itu akan mendapatkan manfaat yang adil. Nah, tentunya keberhasilan dalam mengelola konflik itu bergantung pada kemampuan untuk satu, mengidentifikasi akar permasalahan. Yang kedua, melibatkan semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan yang partisipatif dan berbasis nilai budaya. Proses ini tentunya tidak hanya membantu menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat hubungan dengan komunitas, meningkatkan kepercayaan, dan memastikan keberlanjutan inisiatif yang dilaksanakan. Nah, itu ada beberapa langkah utama yang biasanya akan diterapkan ya. Di antaranya adalah memahami akar konflik, tadi sudah disinggung di depan juga. Jadi kita bisa mengidentifikasi sumber konflik, apakah terkait dengan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, ataupun lingkungan, gitu ya. Kemudian komunikasi terbuka. Jadi gunakan bahasa yang netral dan hindari penyalahgunaan istilah yang nanti malah dapat memicu emosi. Nah, kemudian melibatkan pemimpin lokal. Jadi dalam hal ini melibatkan tokoh-tokoh atau pimpinan komunitas atau masyarakat ya untuk menjembatani komunikasi. Karena mereka biasanya yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Kemudian ada negosiasi dan kompromi.
Jadi di sini konsistensi dalam tindakan juga penting untuk menunjukkan keseriusan ya. Kemudian ini bisa menimbulkan kepercayaan. Kemudian juga bisa melibatkan pihak ketiga seandainya memang diperlukan. Nah, kemudian yang terakhir itu pasti ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Jadi, lakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa konflik itu tidak muncul kembali. Ya, jadi kita jangan hanya karena konflik pertama sudah selesai, kemudian tidak kita evaluasi atau tidak kita monitoring. Nah, ini sangat disayangkan ya. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang kira-kira perlu diterapkan tadi sudah kita bahas mulai dari memahami akar, melibatkan pemimpin lokal, membangun kepercayaan sampai melakukan evaluasi atau monitoring ya. Nah, berikutnya adalah teknik untuk mengenali apa sih penyebab konflik dengan komunitas lokal. Nah, untuk bisa mengetahui atau mengenali penyebab konflik tersebut dengan melakukan observasi secara langsung. Ya, jadi kita bisa mengunjungi lokasi dan mengamati kegiatan sehari-hari dari komunitas atau masyarakat tersebut. Ya, kemudian diperhatikan wilayah atau area yang sering menjadi pusat perdebatan atau perhatian khusus. Ya. Kemudian yang kedua melakukan wawancara. Nah, di sini melibatkan percakapan langsung dengan individu atau kelompok dari komunitas ya dapat membantu memahami pandangan mereka. Jadi lakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, pemimpin adat, atau mungkin anggota masyarakat atau anggota komunitas biasa. Kemudian biasanya yang menjadi hal menarik dalam wawancara itu pertanyaan yang mungkin bisa menjadi sumber kita mengetahui akar permasalahan itu apa sih yang menjadi kekhawatiran utama Anda terhadap masalah ini misalkan, terhadap pembangunan di wilayah ini misalkan seperti itu. Nah, karena rata-rata masyarakat itu biasanya yang menjadi hal utama atau ketakutan mereka itu adalah ya kekhawatiran tadi. Nanti kalau muncul hal yang sifatnya negatif atau mungkin merugikan lingkungan di sekeliling komunitas tersebut atau masyarakat tersebut, nah, atau mungkin hal yang terjadi atau diberlakukan di situ itu memberi dampak negatif, misalkan seperti itu. Nah, kemudian melakukan diskusi kelompok terarah atau FGD ya. Jadi Focus Group Discussion. Jadi di sini melibatkan kelompok dengan berbagai latar belakang yang berbeda seperti Karang Taruna ya untuk eh, pemuda-pemudi yang mungkin masih remaja ya, kemudian tokoh-tokoh agama gitu ya. Kemudian mendorong analisis dokumen atau catatan lokal. Nah, jadi di sini perlu untuk mempelajari peraturan adat atau dokumen resmi terkait konflik sebelumnya. Jadi mungkin sebelum mendirikan sebuah bangunan tertentu yang mungkin nanti berdampak besar pada masyarakat di sekelilingnya, mungkin kita bisa membaca dokumen terkait konflik sebelumnya. Kenapa sebelumnya kok ada yang mau bangun di situ tapi nggak bisa? Nah, mungkin ada histori yang bisa kita ambil di situ dari melakukan analisis dokumen ini. Nah, kemudian melakukan survei dan kuesioner. Jadi menyusun semacam kuesioner sederhana yang mudah dipahami oleh komunitas. Pastikan bahwa survei itu mencakup pertanyaan secara menyeluruh tentang apa sih kebutuhannya, kemudian harapan dan juga keluhan-keluhan mereka selama ini. Kemudian yang berikutnya melakukan pemetaan sosial. Jadi di sini membuat semacam social mapping ya untuk memahami dinamika dan struktur sosial dalam komunitas. Identifikasi kelompok yang ada seperti suku, agama, atau mungkin kelompok ekonomi ya. Nah, kemudian tandai pihak-pihak yang mungkin memiliki kepentingan atau pengaruh yang cukup besar di lingkungan tersebut. Kemudian analisis akar masalah atau root cause analysis. Jadi di sini menggunakan teknik eh, menanyakan mengapa hal ini terjadi atau hingga menemukan penyebab yang paling mendasar gitu ya. Fokus pada solusi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah keterlibatan mediator lokal.
Jadi, meminta masukan dari mediator atau pihak ketiga yang netral, seperti pemimpin adat atau LSM, untuk memberikan perspektif tambahan. Undang mediator untuk memfasilitasi diskusi dengan komunitas, menggunakan pengalaman mereka dan memahami dinamika lokal tersebut. Kemudian berikutnya analisis konflik berdasarkan isu utama. Jadi kita bisa memisahkan isu itu menjadi beberapa kategori seperti isu lingkungan, isu ekonomi, isu budaya, isu kebijakan gitu ya. Kemudian pengamatan emosi dan bahasa tubuh. Kita perlu memperhatikan reaksi emosional dan bahasa tubuh masyarakat selama melakukan interaksi untuk mengenali sensitivitas mereka terhadap isu-isu tertentu. Nah, jadi di sini catat momen ketika mereka itu terlihat cemas, terlihat marah, atau mungkin enggan untuk berbicara. Gunakan temuan ini untuk menyusun pendekatan komunikasi yang lebih empati. Nah, berikutnya adalah eh, strategi penyelesaian konflik yang menghormati nilai dan kepentingan komunitas. Ada beberapa pendekatan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu pendekatan partisipatif. Libatkan komunitas lokal dalam seluruh proses penyelesaian konflik untuk memastikan bahwa suara mereka itu didengar dan dihormati. Ya, langkah-langkahnya misalkan mengundang komunitas untuk ikut serta dalam pertemuan atau mungkin diskusi yang sifatnya terbuka seperti itu ya. Kemudian mendorong partisipasi dari semua kelompok termasuk mungkin dari lingkungan pemuda, pemudi, kemudian kelompok minoritas ya, kemudian memberikan mereka peran aktif dalam pengambilan keputusan sehingga mereka itu merasa untuk dilibatkan ya. Nah, ini namanya pendekatan partisipatif. Kemudian yang berikutnya penghormatan terhadap nilai budaya dan tradisi. Jadi perlu memahami dan menghormati adat istiadat serta nilai-nilai lokal yang merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan komunitas. Langkah-langkahnya dengan mempelajari nilai-nilai lokal tersebut seperti ada norma budaya, tradisi adat, atau mungkin sistem kepercayaan. Menggunakan pendekatan berbasis budaya dalam melakukan dialog atau mungkin pada saat melakukan negosiasi. Ya. Kemudian jika perlu kita bisa melibatkan pemimpin adat atau tokoh agama sebagai fasilitator. Nah, kemudian win-win solution, solusi yang menguntungkan semua pihak. Diusahakan untuk bisa mencari solusi yang tidak hanya sifatnya menyelesaikan konflik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi konsumen, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan mendasar dari kedua belah pihak. Kemudian menghindari solusi yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Kemudian memberikan kompensasi atau insentif yang adil ya, jika ada dampak yang tidak dapat dihindari. Karena tentunya dalam contohnya ya pembangunan satu proyek, misalkan jalan tol gitu saja ya, itu kan dampaknya sudah kelihatan sekali ya. Jadi semua orang yang berada di lingkup area jalan yang akan dibangun itu mau tidak mau ya harus merelakan seperti itu. Nah, ini kompensasi atau insentifnya harus seadil mungkin sesuai dengan yang mereka miliki. Bahkan kalau mungkin ya lebih banyak ya harapannya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya transparansi dan komunikasi terbuka. Membangun komunikasi yang jujur, kemudian terbuka dan konsisten untuk mengurangi kesalahpahaman. Jadi langkah-langkahnya menjelaskan niat, ya, tujuan dan rencana dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hindari bahasa teknis atau birokratis yang dapat membingungkan komunitas. Gunakan saluran komunikasi yang mereka percaya, seperti forum desa atau radio komunitas. Nah, kemudian pendekatan kolaboratif, ya. Jadi di sini menciptakan mekanisme kerjasama untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Ada kolaborasi di dalamnya. Membentuk tim kerja yang terdiri dari perwakilan komunitas dan pihak terkait lainnya
Kemudian menyusun rencana aksi bersama dengan tanggung jawab yang jelas untuk setiap pihak. Lakukan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi berjalan sesuai dengan kesepakatan. Penggunaan mediator netral. Selanjutnya, jika konflik itu sudah kompleks, ya, libatkan pihak ketiga yang sifatnya netral untuk melakukan mediasi dan membantu untuk mencapai solusi. Nah, memilih mediator yang tentunya dihormati ya oleh semua pihak, seperti tokoh masyarakat atau mungkin lembaga independen. Kemudian, gunakan pendekatan mediasi yang tidak memihak dan berbasis pada dialog konstruktif. Kemudian pastikan bahwa mediator itu memahami konteks lokal. Kemudian berikutnya adalah penyelesaian berdasarkan kepentingan, bukan posisi. Nah, alihkan fokus dari posisi masing-masing pihak ke kepentingan mereka yang mendasar. Tanyakan kepada komunitas apa sih yang benar-benar mereka butuhkan, ya, bukan sekedar apa yang mereka tuntut. Kemudian ciptakan solusi untuk mengatasi kebutuhan tersebut, seperti akses ekonomi, kemudian perlindungan lingkungan, atau penghormatan budaya. Mulai video. Nah, berikutnya kompensasi berbasis lokal. Nah, jika proyek atau kegiatan menyebabkan dampak pada komunitas, maka berikan kompensasi yang sifatnya itu relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Contohnya dengan memberikan akses pendidikan, pelatihan, atau peluang kerja bagi masyarakat terdampak. Nah, kemudian libatkan mereka dalam pelaksanaan proyek untuk menciptakan rasa memiliki. Nah, kemudian berikutnya adalah monitoring dan evaluasi kesepakatan. Pastikan bahwa hasil kesepakatan yang dijalankan dan diawasi bersama itu tidak menimbulkan kekecewaan, ya. Bentuk komite bersama untuk memantau implementasi kesepakatan, kemudian lanjutkan dengan melakukan tinjauan berkala untuk mengevaluasi hasil dan memperbaiki kekurangan. Kemudian teruskan dialog meskipun mungkin konflik utama telah diselesaikan. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah pendidikan dan pemberdayaan komunitas. Tingkatkan kapasitas komunitas untuk bernegosiasi dan mengelola konflik di masa depan. Misalkan dengan memberikan pelatihan keterampilan komunikasi, negosiasi, atau mediasi kepada komunitas. Dorong kesadaran akan hak mereka dalam konteks sosial maupun hukum. Ini penting ya, biar mereka itu paham istilahnya kalau bahasa Jawa itu melek hukum seperti itu. Ada contoh kasus konflik ya, pembangunan hotel di daerah wisata adat. Jadi akan dibangun sebuah hotel di daerah kawasan yang ternyata kawasan itu merupakan tempat wisata adat. Nah, kita lihat dari latar belakangnya dulu. Jadi di sini sebuah perusahaan perhotelan internasional itu merencanakan pembangunan resor mewah ya di sebuah kawasan wisata yang dikelola oleh komunitas adat. Komunitas lokal merasa khawatir terhadap dampak pembangunan tersebut. Nah, kenapa kok merasa khawatir? Yang pertama, mereka khawatir dengan kerusakan lingkungan alam yang dianggap sakral. Karena itu kan termasuk wisata adat gitu ya. Kemudian yang kedua, pengurangan akses masyarakat terhadap lahan yang biasa digunakan untuk kegiatan adat dan penghidupan. Nah, kemudian hilangnya nilai budaya akibat masuknya budaya-budaya asing. Nah, kemudian yang kedua pendekatan dan strategi apa yang kira-kira perlu dilakukan kalau misalkan tadi kita sudah melihat latar belakangnya kekhawatiran masyarakat di lingkungan tersebut ya. Yang pertama dengan melibatkan komunitas dalam perencanaan proyek atau proyeknya. Jadi mengadakan pertemuan terbuka bersama pemimpin adat dan warga lokal. Nah, kemudian eh, paparkan tujuan proyek secara transparan, jangan ada yang disembunyikan ya. Kemudian libatkan
komunitas dalam penentuan lokasi pembangunan untuk menghindari wilayah sakral. Kemudian berikan mereka ruang untuk menyampaikan kekhawatiran. Jadi kita harus menerima masukan ya, atau kritik ya, atau saran. Seandainya ada kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin muncul dari kalangan masyarakat di lingkungan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan kolaborasi untuk pelestarian lingkungan, yaitu mengalihkan sebagian anggaran proyek, misalnya untuk melakukan reboisasi wilayah sekitar. Jadi yang mungkin tadinya tandus, mungkin dilakukan penghijauan dengan penanaman kembali, seperti itu ya. Kemudian mendirikan program pelestarian flora dan fauna lokal, misalnya, melibatkan masyarakat setempat menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam konstruksi hotelnya nanti. Nah, kemudian kira-kira kompensasi dan pemberdayaan ekonomi lokal apa yang bisa diberikan, yaitu memprioritaskan masyarakat lokal untuk pekerjaan di hotel, baik dalam posisi operasional maupun dalam posisi manajemennya, gitu ya. Kemudian membuat program pelatihan, keterampilan bagi warga agar mereka siap bekerja di industri perhotelan, mengalokasikan bagian dari keuntungan hotel untuk mendukung kegiatan sosial dan adat. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian mediasi oleh pihak ketiga. Misalkan tetap terdapat konflik karena perbedaan yang sulit diselesaikan, perusahaan bisa meminta bantuan mediator netral dari pemerintah daerah. Jadi, melibatkan mediator untuk mengelola diskusi dan menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Nah, kemudian monitoring kesepakatan ini tetap ada pengawasan ya. Jadi membentuk satu komite yang bertugas untuk mengawasi operasional hotel, termasuk implementasi komitmen perusahaan terhadap adat dan lingkungan. Laporan secara berkala akan disusun dan diumumkan kepada publik untuk menjaga transparansi. Hasil akhirnya bagaimana? Proyek hotel akan berjalan tanpa melanggar nilai budaya dan tradisi masyarakat adat. Komunitas mendapatkan manfaat ekonomi melalui peluang kerja dan dukungan terhadap kegiatan sosial. Kemudian lingkungan sakral juga tetap terjaga. Dan hubungan antara perusahaan dengan komunitas itu bisa berlangsung secara harmonis. Tadi contoh ya, konflik pembangunan hotel di kawasan adat. Nah, kemudian berikutnya ada teknik mediasi dan negosiasi dalam situasi konflik. Ini juga harus kita pahami ya, di mana di sini untuk teknik mediasi melibatkan pihak ketiga yang sifatnya netral dan membantu menyelesaikan konflik antara pihak yang bersengketa. Jadi mulai dari persiapan mediasi, memahami identifikasi konflik, pahami masalah dan pihak-pihak yang terkait ya. Kemudian memilih mediator yang harus dipercaya oleh semua pihak, dalam tanda kutip itu netral ya sifatnya. Kemudian bisa mengatur lingkungan yang netral. Jadi lokasi mediasinya pun harus aman, nyaman, dan tidak memihak. Jadi yang berpolemik di dalamnya pun ketika melakukan semacam negosiasi dan mediasi tadi juga nyaman gitu ya. Kemudian langkah-langkah mediasi apa saja yang perlu dilakukan? Biasanya menjelaskan peran mediator sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan ya. Jadi sekali lagi dia hanya fasilitator. Aturan dasarnya dijelaskan seperti berbicara ya harus bergantian, menghormati pendapat, mendengarkan seperti itu ya. Nah, kemudian pengumpulan informasi. Biarkan masing-masing pihak itu menyampaikan pandangan mereka tanpa interupsi ya. Kemudian identifikasi kepentingan. Fokus pada apa yang penting bagi masing-masing pihak, bukan sekedar posisi atau tuntutan mereka. Kemudian fasilitasi dialog, ajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong eksplorasi ide, misalkan, menciptakan opsi solusi, jadi ajak kedua pihak untuk bersama-sama menciptakan solusi, kemudian menyusun kesepakatan, baik bisa tertulis, detail ya, pastikan semua pihak itu mau menandatangani sebagai bentuk komitmen. Nah, berikutnya ada teknik negosiasi. Untuk negosiasi ini proses langsung antara pihak yang terlibat konflik untuk mencapai kesepakatan yang sifatnya saling menguntungkan, di mana teknik negosiasi ini mencakup persiapan negosiasi,
Meliputi pahami apa yang diinginkan setiap pihak dan alasan di baliknya ya. Kemudian tentukan tujuan yang realistis. Kemudian buat semacam alternatif ya sebagai rencana cadangan jika misalkan negosiasi tersebut gagal. Karena bisa saja terjadi hal seperti itu ya. Nah, kemudian strategi negosiasi apa saja? Mendengarkan secara aktif, tunjukkan perhatian ya, apa sih yang disampaikan oleh pihak lain. Nah, kemudian melakukan pendekatan yang berbasis kepentingan. Jadi, fokus pada kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, bukan pada posisi ya. Contohnya, misalkan memperdebatkan batas lahan ya, diskusikan penggunaan lahan yang kira-kira menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian membangun hubungan, mulai dengan nada positif untuk menciptakan suasana saling percaya. Tunjukkan empati dan hormati sudut pandang dari pihak lain. Kemudian mencari opsi yang kreatif sampai mengelola emosi. Ini yang paling penting ya. Jaga agar diskusi tetap tenang dan konstruktif. Gunakan jeda jika memang diskusi tersebut mulai memanas. Nah, kemudian eh, untuk teknik spesifik dalam negosiasi itu apa saja? Ada win-win solution, ya, atau kompromi, bersedia memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasan, atau anchor and adjust, ya, mulailah dengan tawaran yang kuat, tetapi fleksibel untuk berkompromi berdasarkan tanggapan pihak lain. Nah, berikutnya ada tips untuk mediasi dan negosiasi yang efektif ini, yaitu fokus pada solusi, bukan pada kesalahan. Kemudian, gunakan bahasa yang netral, hindari kata-kata yang bisa memicu konflik lebih lanjut. Kemudian, berorientasi pada jangka panjang. Dan terakhir adalah melakukan evaluasi hasil. Nah, misalnya tadi konflik pembangunan hotel dengan komunitas adat ya. Mediasinya apa? Ya, tokoh adat sebagai mediator ini membantu perusahaan untuk memahami nilai budaya dari komunitas. Nah, kemudian negosiasinya bagaimana? Komunitas setuju memberikan sebagian lahan dengan kompensasi berupa pekerjaan dan pelestarian budaya melalui program yang dilakukan oleh perusahaan. Itu contoh ya, contoh kasus dari teknik mediasi dan negosiasi. Nah, berikutnya kita masuk ke membangun kembali hubungan baik setelah terjadinya sebuah konflik. Nah, ini berarti kalau sudah ada konflik ya sebelumnya ya. Dan ini membutuhkan pendekatan yang sistematis, empati, dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Langkah-langkahnya meminta maaf dan mengakui kesalahan, ya. Jadi sampaikan permintaan maaf secara langsung atau melalui perwakilan yang kira-kira dipercaya oleh komunitas materi. Nah, kemudian hindari pembenaran atau tindakan yang menyebabkan konflik. Berikutnya adalah membangun komunikasi terbuka, menghormati nilai dan budaya lokal, melibatkan komunitas dalam proses pemulihan, memberikan kompensasi atau restitusi, menyusun kesepakatan baru, menunjukkan komitmen jangka panjang, kemudian membangun kepercayaan kembali melalui aksi nyata, dan membangun hubungan personal sampai evaluasi dan pembelajaran. Nah, kesimpulannya, mengelola konflik dengan komunitas lokal adalah proses yang membutuhkan pendekatan holistik, berbasis penghormatan terhadap nilai, kebutuhan, dan kepentingan semua pihak. Konflik yang dikelola dengan baik tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga dapat memperkuat hubungan antara perusahaan atau organisasi dengan komunitas lokal. Nah, mungkin kalau kita melihat tadi di kasus yang nyata real itu ada sebuah perusahaan yang ingin membuat proyek itu membangun resort mewah misalkan untuk yang hotel tadi ya, atau mungkin ada juga istilahnya beberapa misalkan antara hotel dan komunitas lokal terkait polusi dan kebisingan ya. Jadi mungkin
sebuah hotel bintang 5 yang baru dibangun di dekat pemukiman lokal yang tenang ya, di mana komunitas tempat telah lama tinggal di situ dari berbagai generasi. Kemudian menarik banyak wisatawan mengadakan acara besar seperti konser, pesta malam di luar ruangan. Hal ini menimbulkan keluhan dari komunitas sekitar mengenai polusi udara, pencemaran udara, dan kemacetan yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Nah, ini juga salah satu contoh real yang lainnya ya dari beberapa kasus yang ada. Nah, dari sini kita bisa melihat ada konflik di situ. Nah, bagaimana untuk bisa menyelesaikannya? Itu tadi kita harus bisa mengelola konflik dengan komunitas lokal tersebut melalui beberapa proses pendekatan tadi. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Pak Putu. Monggo. Oke, terima kasih Bu Maya. Kebetulan juga ya ini ya kami di sini sempat viral Bu Maya kisaran Ya, bulan Oktober gitu ya. Jadi eh, kasus apa pesta kembang api di sebuah hotel kalau nggak salah itu ya bertepatan dengan upacara agama yang dilaksanakan di pinggir pantai gitu. Jadi dari pihak hotel menghidupkan kembang api gitu kalau nggak salah ya. Nah, informasinya tadi sempat saya baca-baca di Google gitu. Sebenarnya pesta bukan si pesta ya memang dia kegiatan rutin itu mulai sekitar bulan Mei gitu ya. Bulan Mei hampir setiap minggu sampai pas kejadian itu gitu ya dan sempat viral gitu. Mungkin kalau kalau dari materi yang disampaikan Bu Maya mungkin pihak hotel kurang cepat menanggapi gitu ya, menanggapi mungkin hmm, harus meminta maaf, berdiskusi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya eh, kejadian bulan Oktober, bulan November itu ditegur gitu ya. Jadi ada teguran dari pihak perizinan gitu ya. Jadi masalahnya merembet ke sana kemari gitu. Apa namanya temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan oleh hotel tersebut gitu. Jadi hematnya kalau misalnya terjadi konflik itu memang harus apa segera diselesaikan oke. dengan Ya. musyawarah gitu ya, jangan sampai Mm-mm, masuk ke mm. pengadilan, kemudian menjadi kasus pidana mungkin kan bisa saja Iya, nanti seperti itu iya. gitu. Mungkin itu aja sih Ibu ininya yang bisa saya kasih contoh yang baru-baru ini terjadi di Bali yang mungkin dengan adanya contoh kasus seperti tadi mungkin supaya ini terutama teman-teman yang bekerja di hotel supaya supaya ngeh gitu ya dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitar tempat bekerja gitu. Oke, itu mungkin pokoknya Ya, closing boleh deh. ya. Oke, saya akan berikan closing untuk malam ini. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari materi pada malam hari ini intinya komunikasi yang transparan. Ya, membangun kepercayaan dengan komunitas lokal sejak awal itu sangat penting. Kenapa? Untuk menghindari konflik. Jadi kalau tadi sudah dicontohkan Pak Putu ada hotel yang mungkin terlambat sampai terlambat mungkin istilahnya menanggapi. Nah, itu imbasnya luar biasa ya. Nah, jadi di sini komunikasinya harus transparan. Jadi sebelum acara mungkin bisa diinfokan dulu ke masyarakat Iya, sekitar. benar-benar. Mereka nggak kaget gitu ya. Nah, kemudian Benar. yang kedua menyusun solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Biasanya kalau sudah ada masalah, mediasi yang efektif itu harapannya bisa menghasilkan solusi win-win ya, win-win solution tadi. Dan yang paling penting adalah menghormati budaya dan lingkungan lokal. Nah, kira-kira itu Pak Putu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maya. Teman-teman untuk diskusi nanti boleh disampaikan ke grup gitu ya karena mengingat waktu sudah mau hampir selesai. Jadi terima kasih sudah hadir malam ini menyempatkan waktu untuk apa mengikuti perkuliahan malam ini. Terima kasih. Silakan boleh leave. Sampai ketemu di grup. Ya, Silakan terima kasih Ibu Maya. untuk Nggih. semuanya, Pak Putu, semuanya Nggih, terima terima kasih kasih. Ibu. Cindy.